Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Semangat Kewirausahaan untuk Bengkulu Maju. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Ketum Yosi Yodan, Ketua Umum BPD HIPMI Bengkulu, dan juga Bung Julian Panel, selaku wirausahaan muda tentunya dari Bengkulu. Saya ingin kembali ke Ketum nih. Jadi kan era perkembangan teknologi sekarang ini berkembang cukup pesat sekali itu, mungkin era sekarang dengan 10 tahun lalu saja mungkin sudah sangat berbeda sekali. Begitupun dengan cara melakoni dunia usaha. Mungkin dulu belum zaman belanja online, mungkin dulu orang-orang belanja langsung datang ke tokonya kan. Sekarang toko-toko offline malah banyak yang sepi karena aktivitas dari belanja online. Nah sekarang ini seperti apa seorang wirausahaan harus melihat dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada tuh? Benar. Penting sekali untuk adaptability ya. Jadi pada waktu kita berwirausaha, adaptability-nya juga harus cepat. Contoh, dulu kita kenal ada platform seperti media sosial seperti Instagram ya. Instagram cukup eksis ya dulu ya, tapi udah lama TikTok. Dan sekarang TikTok sudah merajai ya sedunia. Hampir 80% dikuasai oleh TikTok. Jadi ya tetap harus cepat adaptability-nya. Karena kalau tidak misalnya, oh saya sudah terpaku nih misalnya sekarang sudah dengan Instagram, ya sudah mungkin nanti bisa 1-2 tahun lagi bisa tertinggal. Jadi sekarang adaptability itu harus benar-benar kita maksimalkan. Jadi pada waktu berkembang zaman seperti ini, ya kita harus mau tidak mau harus kita ikutin dengan cepat. Kalau tidak, contoh pendapatan per kapita China dengan Jepang. Kalau beberapa tahun yang lalu Jepang masih nomor 2, tapi sekarang China sudah nomor 2, bahkan sudah mendekati Amerika. Bahkan mobil-mobil sekarang sudah ada mobil-mobil listrik. Nanti kebetulan bulan depan kami ada studi banding dengan Pak Helmi Yahya, kami berangkat akan lihat nanti e-commerce terbesar sedunia yaitu Alibaba, kemudian ada BYD, ada Huawei. Nanti kita akan belajar juga di sana studi banding bagaimana perusahaan-perusahaan China kok bisa sih secepat itu melajunya. Pokoknya mereka adaptability-nya juga harus mobil listrik terlaris di Indonesia BYD sekarang dari Cina sekali. BYD bahkan sedunia ya sekarang BYD sudah merajai nomor 1. Nah itu karena China benar-benar cepat belajar, kemudian mereka juga negara yang memang punya potensi yang luar biasa, kemudian pemerintah juga sangat mensupport. Nah makanya anak-anak muda Bengkulu ya harus tetap belajar, terus belajar, karena belajar itu tidak ada kata telat, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata selesai juga. Kita setiap hari terus belajar, terus bertumbuh, terus berkembang. Jadi dengan perkembangan zaman tadi ya kita harus ikutin media sosial, ya kita harus ikutin juga Instagram, TikTok dan sebagainya, ya kita harus ikutin perkembangan zaman. Iya, mau tidak mau suka tidak suka itu. Kalau tidak mampu beradaptasi ya akan tergerus dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, selain dengan perkembangan teknologi juga ini kan kalau bisa dikatakan aktivitas perbelanjaan jual beli ini jadi tersentralisasi nih tuh. Yang sebelumnya mungkin barang-barang itu datang dulu ke daerah sehingga dibeli langsung ke toko-tokonya dan toko-toko ini mendapat untung. Sekarang ini kan langsung beli ke seller yang ada di pusat. Mungkin di Jakarta bahkan di luar negeri bisa kita beli sendiri sekarang. Nah ini dampaknya bagi perekonomian daerah seperti apa kalau menurut Ketum? Pasti ada dampaknya ya. Jadi dulunya mungkin langsung belanjanya offline, ya sekarang sudah online. Makanya tadi dengan adanya konsep-konsep digitalisasi tadi, anak-anak muda harus terus belajar. Sekarang kita belajar tidak perlu langsung harus misalnya ke Jakarta atau ke tempat. Kita mungkin belajar online saja seperti di Yodan Group di PT kami setiap bulan bahkan 3 bulan sekali itu harus belajar ya. Belajar mungkin ada studi banding ke Jakarta, tapi juga belajar juga via Zoom. Via Zoom ya nanti belajar di sana. Oh cara public speaking begini, oh cara penjualan online begini. Jadi mereka terus mengupgrade diri. Karena itu paling penting, pertumbuhan itu pada waktu kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Oke, berarti intinya tidak boleh berhenti belajar gitu itu. Karena kalau berhenti bahaya juga ini kan, apalagi aktivitasnya sekarang mungkin kita dari sini, dari lokasi ini bisa belanja langsung ke luar negeri gitu. Yang dulu ini orang-orang tidak punya akses untuk langsung belanja gitu. Sehingga pengusaha-pengusaha dan juga penjual-penjual yang ada di lokal, toko-toko yang ada di lokal mungkin yang akan mendapatkan keuntungan. Saya yang ke Bang Tanel, bagaimana tanggapannya Bang akan hal ini? Bahwa
kegiatan jual beli semakin masif, bahkan orang bisa langsung potong ya Bang. Dulu harus 2-3 tangan harus bisa sampai ke Bengkulu, sekarang langsung dipotong, bahkan bisa grosiran langsung beli Bang. Perorangan ini. Gimana tanggapannya Bang? Jadi tadi balik lagi ke tantangan itu kan bermacam-macam. Ada yang masuk akal, yang tidak masuk akal, ada yang mudah dan tidak mudah. Jadi yang tantangan ini seperti kan pasti kaget pedagang-pedagang toko yang sebelumnya ke dia dulu atau 2-3 tempat baru sampai ke masyarakat, sekarang bisa langsung dipotong langsung ke pabrik langsung. Jadi itu kan menjadi challenge tersendiri, tapi bukan berarti setelah ada perkembangan ini untuk menutup usaha yang lama, enggak. Yang diperlukan sekarang ini kan upgrade diri aja, adaptasi dengan lingkungan yang sekarang ini, mau tidak mau, suka tidak suka. Orang sekarang kalau nggak pegang handphone mau ngapain? Kalau zaman dulu kan masih bisa jualan tanpa handphone. Kalau sekarang tanpa handphone hilang semua lah tuh kesempatan orang mau beli. Contohnya orang mau pesan ini di waktu malam mau pesan bisa nggak? Bisa. Kalau zaman dulu kan buka jam 8, tutup jam 5 sudah. Udah. Tidak ada Kalau malam udah nggak bisa beli apa-apa ya. Kalau sekarang zamannya canggih ini jam 12 malam ada deal di situ ya nggak ada masalah. Yang penting kan kedua belah pihak oke. Jadi betul juga yang disampaikan sama ketua kita tadi itu. Adaptasi dan upgrade diri itu yang paling penting sekarang ini. Tantangannya kenapa? Bukan lagi soal bagaimana bisnis, bagaimana kita yang mulai bisnis. Kalau bisnisnya begitu aja. Cuman ownernya bisnis ini yang harus pintar, harus cepat lihat pasar. Oh, kalau saya bikin sekolah sekarang ini berbasisnya ini, nampaknya enggak. Kenapa? Karena sebelah ini udah ini semua. Ya mau tidak mau ya kita harus ikut. Kalau kita melawan, ibaratnya kalau kita tetap idealis dengan pemikiran kita, ya bisa. Cuman jangan pernah berharap untung yang lebih besar. Jadi itu yang harus dipahami. Oke. Kalau sama kayak kita bilang dulu Amerika punya Tesla. Di sini punya BYD. Tesla itu per bulan paling berapa ribu. Kalau BYD dengan harga segitu, fitur segitu, bisa puluhan ribu. Ya mau apa bilang? Untung tetap Cina. 5 tahun lalu siapa yang menyangka gitu ya Bang? Ya, sekarang quantity benar. Jadi harga mati lah. Quality ya bisa lah ngikutin. Enggak harus bagaimana. Yang penting bisnis terjangkau gitu itu ngikutin perkembangan zaman. Oke. Kalau Abang memprediksi mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan, kalau sekarang kan masih terbagi dua nih Bang. Ya. Orang yang, ini aktivitas jual beli nih ya Bang. Orang yang beli secara online dan juga orang yang beli secara offline. Sekarang toko-toko mungkin tidak sebanyak dulu, namun aktivitasnya tetap ada. 5-10 tahun yang akan datang apakah benar-benar akan ditinggalkan? Orang 100% aktivitasnya langsung di handphone Bang semuanya kalau Abang memprediksi? Ya apa bedanya dengan sekarang 5 tahun ke depan? Sekarang pun semua sudah di handphone. Bahkan belanja cabai pun sekarang di handphone. Ini tinggal soal mereka ini bakal nerima atau enggak aja. Siap sekarang terimanya atau nanti tahun depan. Karena mau tidak mau orang bakal agak mengurangi aktivitas di luar karena kemudahan itu. Bahkan berkantor dari rumah sekarang ya Bang? Ya, di kota-kota besar. Work from home. Iya. Sekarang itu ya tidak perlu tunggu 5 tahun ke depan. Apa bedanya dengan sekarang? Sekarang itu sudah transisi. Mungkin tahun depan 2 tahun lagi ya sudah mulailah orang apapun di rumah sekarang. Orang sudah sangat nyaman di rumah, apapun bisa di rumah. Jadi harus siap semua pengusaha dengan keterbaruan teknologi, keterbaruan komunikasi dan lain-lainnya. Memang harus upgrade terus. Oke, berarti peluang-peluang usaha di bidang digital dan bisnis juga artinya sangat-sangat terbuka lebar di masa yang akan datang, artinya seperti itu ya Bang. Oke, semakin menarik pembahasan kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema semangat kewirausahaan untuk Bengkulu Maju. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Ketua Umum BPD HIPMI Bengkulu, Bang Yosya Yodan, dan juga wirausahawan muda, tentunya asal dari Bengkulu, Bang Julian Tanel. Saya ingin kembali ke Ketum, kita melanjutkan obrolan di segmen sebelumnya tadi Tum, bahwa era perkembangan teknologi sekarang ini membuat seorang pengusaha mau tidak mau, suka tidak suka harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Nah sekarang di Bengkulu ini kalau saya melihat tadi saya ngobrol dengan Bang Tanel, masih terbagi dua nih, antara orang yang berjualan secara offline dan juga orang yang berjualan ataupun aktivitas jual belinya itu secara online gitu. Nah ke depan
para wirausahawan yang ada di Bengkulu harus melakukan apa gitu? Karena mau tidak mau, suka tidak suka tadi akan mengalami perkembangan zaman seperti ini. Nah, harus cepat berprosesnya. Jadi harus anak-anak muda sekarang, ya pengusaha-pengusaha muda dari semua latar belakang harus cepat untuk belajar digital. Karena memang sudah eranya ke sana. Ya, bahkan pemerintah Republik Indonesia juga sampaikan bahwa ya digitalisasi terus ya, program-program pun juga ada e-katalog dan sebagainya ya. Sekarang juga turunannya sampai ke Provinsi Bengkulu juga anak-anak muda, pengusaha-pengusaha juga harus aware ya terhadap perkembangan zaman ini. Karena kalau tidak nanti bisa cepat tertinggal. Saya belajar banyak juga dari salah satu bank swasta ya, Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia juga punya adaptability yang sangat cepat. Selain punya metode filosofi yang bagus, timnya juga benar-benar dibekali dengan luar biasa ya, digitalisasi paham, bahkan level-level yang mungkin tampaknya sulit tersentuh, contoh di perusahaan komisaris mereka juga belajar digitalisasi ya. Jadi tidak soal berapapun usianya, mereka dibekali bagaimana sih cara digitalisasi yang baik, sehingga ya kita juga bisa belajar ya dari perusahaan-perusahaan yang besar. Kita belajar bagaimana mereka ingin tetap bertumbuh, tetap establish, tetap melesat dengan cara bagaimana, dengan cara belajar tadi. Terus banyak studi banding. Karena kalau kita tidak belajar mungkin dalam waktu 1 hari akan berbeda juga pada waktu kita tidak belajar 1 minggu. 1 minggu juga tidak pasti akan berbeda pada waktu kita tidak belajar 1 bulan. Jadi no cures for laziness. Kalau kita malas untuk belajar ya itu akan berdampak sekali untuk kita. Jadi anak muda harus semangat, harus belajar. Jangan lupa untuk bekerja keras, berbuat kebaikan, beribadah tekun, kemudian juga ya harus menjadi anak muda yang mulia. Muda berarti kita punya ilmu, kemudian pada waktu kita punya ilmu kita beradab, kita aplikasikan dengan adab kita, sopan santun kita, etika kita, kredibilitas kita, kemudian ya harus berguna bagi sesama. Oke. Itu harus kita komplitkan. Oke. Untuk pendekatan teknologi saya rasa mungkin anak muda Bengkulu bisa menggapai akses itu. Tidak susah untuk beradaptasi dan juga bisa mengoperasikan gadget sehingga digitalisasinya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Tapi akses yang lain tuh, anggaplah misalkan sederhananya seperti ini. Misalkan dulu banyak toko-toko ini sebagai reseller misalkan. Dia mengambil barang dari katakanlah di Jakarta, dia kirim ke Bengkulu, akhirnya dia mengambil margin dari barang yang dibelinya. Nah, apakah dengan sekarang yang memang benar-benar tersentralisasi, kemudian harga itu orang lebih memilih belanja online karena harga yang lebih murah. Apakah kita punya akses yang sama dari segi harga, mungkin dari segi ketepatan dalam pengiriman misalkan. Apakah kita punya potensi itu untuk bersaing? Sebenarnya potensi itu tetap ada. Sebagai contoh, setiap tahun itu kurang lebih ada pameran-pameran nasional ya, yang dari latar belakang dari berbagai negara, contoh dari China, kemudian dari Indonesia. Itu setiap tahun kurang lebih 6 sampai dengan 8 pameran ada di Kemayoran. Jadi di sana juga udah produk-produk yang bisa langsung sebenarnya ke pabrik. Misalnya kita mau bahan makanan, kemudian bahan minuman ataupun konveksi, mau buat pabrik ini dan itu semua ada sebenarnya pamerannya. Tergantung kitanya sekarang. Kita harus jemput bola. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, oh saya seperti ini karena pemerintah tidak mensupport saya. Tidak seperti itu. Kita harus jemput bola. Justru kita harus adakan misalnya audiensi dengan pemerintah daerah, bagaimana sih bisa disupport UMKM. Kemudian misalnya ada pameran-pameran di Jakarta, ketimbang kita mungkin menghabiskan uang yang mungkin kurang bermanfaat, ya kita coba tabung uang itu untuk misalnya pameran ke Jakarta, kita lihat studi banding, kita belajar. Karena sekarang teknologi itu terbuka bebas, sama seperti tarung bebas juga. Jadi orang yang sering latihan, orang yang komitmen, konsisten, dia lah yang akan bisa bertahan di ring itu. Tapi kalau tidak mau belajar, kemudian cepat mengeluh, ya karena ada penelitian bahwa 99% kegagalan kita itu karena kita sering menyalahkan orang lain. Harusnya diri kita yang sering terjadi ya, itu mah. Kalau ada mungkin kayaknya gagal, ya kita harus introspeksi. Mungkin saya kurang sabar, saya kurang tenang, mungkin saya harus lebih tekun lagi. Jadi jangan pernah kita salahkan orang lain, apalagi orang tua kita, teman kita. Tidak, harus kita menjudge diri kita. Oh, saya kurang maksimal sepertinya dalam segi ini, kita harus lebih maksimal lagi. Dengan demikian kita bisa bertumbuh lebih cepat. Dan tantangan sekarang jauh lebih besar dan harus introspeksi diri jauh lebih besar juga itu untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Karena di Bengkulu sendiri, di HIMI Provinsi Bengkulu ini ada 12 ketua bidang. Saya lihat 12 ketua bidang ini punya talentanya masing-masing, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian di kepengurusan ada sekretaris umum adinda saya yang saya sayangi, kemudian bendahara umum, wakil ketua umum, dan semua ketua bidang, ketua kompartemen.
departemen, saya lihat punya potensinya masing-masing. Dan mereka adalah pengurus-pengurus yang luar biasa hebat, yang mau belajar. Ya, makanya kami sama-sama ini punya impian, mudah-mudahan memang IMI Center itu bisa terlaksana tanggal 8 Februari, dan itu bisa menjadi wadah yang benar-benar untuk putra-putri Polisi Bengkulu bisa berkolaborasi di sana. Zamannya benar-benar harus kolaborasi. Pusatnya kolaborasi. Pusatnya kolaborasi. Oke, semakin menarik pembahasan kita akan jeda terlebih dahulu sebelum nantinya masuk di segmen pamungkas segmen terakhir. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.